Hai guys, kembali lagi di channel YouTube aku. Kalian apa kabar? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, di video kali ini aku bakal nyeritain film yang menarik banget nih guys. Judulnya Oversized Love. Ceritanya tentang seorang cewek yang awalnya gemuk, selalu insecure, selalu merasa gak pernah dicintai. Sampai suatu hari, dia dapat ramuan ajaib yang mengubah badannya jadi langsing guys. Penampilannya langsung berubah kayak model-model. Bahkan dia jadi bisa deket sama artis cowok idolanya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi, aku bakal langsung ceritain film ini ke kalian. Eits, tapi seperti biasa, bantu aku dulu dengan like video ini. Pastikan kalian udah subscribe. Terus nyalakan juga lonceng notifikasinya, biar aku makin semangat bikin video lainnya buat kalian. Jadi ceritanya, ada satu cewek yang namanya Xiaoxi. Dia itu seorang fotografer. Dia jadi sering banget ngelihat cewek-cewek model yang seksi, body goals. Xiaoxi jadi insecure. Selain itu, dia juga lagi fan banget sama satu artis cowok yang lagi viral, namanya Chris. Pas diwawancara sama sebuah majalah, Chris bilang kalau dia cuma suka sama cewek yang beratnya di bawah 45 kilo. Jauh banget sama berat badannya Xiaoxi yang hampir 2 kali lipat dari itu. Ya, makanya sahabatnya Xiaoxi ini, si cewek kacamata, ngingetin dia, udah deh, jangan halu ngarep pacaran sama artis. Apalagi sebenarnya Xiaoxi punya satu sahabat cowok yang ganteng nih, namanya Hunting. Jadi dulu pas masih SD, si Hunting tuh badannya gembul guys. Dia selalu digangguin sama anak-anak yang lain. Dan Xiaoxi selalu ngebelain dia. Makanya mereka jadi bestie nih. Dulu Xiaoxi yang badannya kecil, sekarang malah kebalik. Dari kecil, Hunting juga cukup banget main musik loh. Dan sekarang dia udah sukses, jadi produser musik yang terkenal. Persahabatan Xiaoxi dan Hunting masih bertahan sampai sekarang. Mereka masih sering ketemu. Hunting selalu nemenin Xiaoxi olahraga, karena dia pengen nurunin berat badannya kan. Ya, tapi susah lah. Karena setelah capek olahraga, si Xiaoxi malah mukbang. Kapan kurusnya? Setiap mau beli baju, juga susah banget nyari yang cukup. Sampai dress yang dia coba ini hampir rusak guys. Mau gak mau Xiaoxi harus beli. Kalau naik lift juga selalu Xiaoxi yang disalahin. Dibilang liftnya gak cukup, kalau naik bareng-bareng dia disuruh keluar. Walaupun Xiaoxi ini selalu insecure, tapi Hunting bilang kalau Xiaoxi ini cantik. Nah, di perjalanan pulang, Xiaoxi nemuin seekor kelinci putih yang tubuhnya terluka. Karena kasihan, dia bawa pulang aja nih, mau diobatin. Xiaoxi nggak sadar kalau mata kelinci putih ini ngeluarin cahaya misterius. Keesokan harinya, studio Xiaoxi kedatangan tim artis yang butuh jasa fotografi. Dan kebetulan yang datang artis idolanya, si Chris. Xiaoxi seneng banget dong. Apalagi pas Chris tiba-tiba muji Xiaoxi. Dia dibilang punya mata yang indah. Katanya kalau Xiaoxi kurus, pasti bakal cantik banget deh. Gara-gara itu, Xiaoxi langsung termotivasi dong. Dia langsung ngelakuin dia semua cara. Makan sehat, olahraga. Ya, tapi baru juga beberapa hari, Xiaoxi udah nyerah guys. Karena beratnya nggak turun-turun. Dia udah lapar banget, pengen ngemil. Tiba-tiba aja, kelinci putih waktu itu kayak mau nunjukin sesuatu. Xiaoxi ngikutin, dan tiba-tiba aja dia udah sampai di rumah tua misterius. Walau kelihatannya kayak serem, Xiaoxi penasaran nih. Dia nekat aja masuk. Tubuhnya langsung pindah ke sebuah ruangan yang aneh banget. Xiaoxi jadi melayang-layang, kebalik-balik. Udah gitu, muncul kakek misterius yang katanya bisa ngabulin permintaannya. Awalnya Xiaoxi heboh ketakutan, sampai dia sadar kalau si kakek pakai perban yang sama waktu itu dia pakein ke si kelinci. Jadi karena udah ditolongin, kakek siluman kelinci ini mau balas budi. Dia bakal ngabulin permintaan Xiaoxi yang katanya pengen kurus. Xiaoxi dikasih sepotong ramuan, dan ya udah, dia minum kan? Besoknya bener aja guys. Secara ajaib, tubuh Xiaoxi berubah jadi langsing. Baju yang dia pakai jadi kebesaran. Dan dia jadi pakai tes putih, yang waktu itu padahal nggak muat guys. Dan sekarang ya jadi muat lah. Orang-orang di sekitarnya sampai jadi nggak kenalin. Bahkan semua orang jadi terpesona sama kecantikannya. Hari itu dia pergi ngantar hasil foto Chris si artis. Si Chris juga nggak ngenalin penampilan Xiaoxi yang berubah. Tiba-tiba dada Xiaoxi membesar dan punggungnya juga mengembang. Ternyata tubuhnya balik lagi guys. Dia langsung kabur.
Nah, supaya kurus, dia minum lagi kan ramuan ajaibnya. Tapi nggak lama, Hambing datang ke rumahnya. Xiaoxi panik karena penampilannya beda banget kan. Dia langsung nyamar pakai baju tebal, kacamata. Tapi ternyata, Handing tetap kenalin dia, guys. Menurut Handing, penampilan Xiaoxi nggak berubah. Karena di matanya, dari dulu cewek ini emang udah cantik. Di situ Xiaoxi akhirnya ngasih tahu tentang ramuan ajaibnya. Awalnya si Handing nggak percaya tuh. Sampai dia ngeliat sendiri, tubuh Xiaoxi yang balik lagi jadi gemuk. Xiaoxi baru tahu kalau ternyata efek ramuan ajaibnya cuma bakal bertahan 10 jam aja. Setelahnya, Xiaoxi benar-benar pengen ngubah penampilannya, guys. Dia belanja sepatu, skincare, tas mahal, sampai dandan di salon. Xiaoxi jadi cantik banget nih. Besoknya di sebuah studio, Chris si artis lagi syuting video klip nih. Di situ ada Hanbing juga, karena itu lagu ciptaannya kan. Tiba-tiba Chris bilang dia pengen ganti model wanitanya karena menurut dia kurang cantik. Pas banget, Xiaoxi juga datang ke studio itu. Dan di situ, Chris langsung terpesona. Dia minta supaya peran ceweknya diganti jadi Xiaoxi aja. Ya udah nih, akhirnya Chris dan Xiaoxi syuting video klip bareng kan. Handi baru sadar kalau dia ngerasa cemburu banget ngeliat Xiaoxi sama pria lain. Bahkan setelah syuting, Chris ngajakin Xiaoxi nonton bioskop. Hambing yang cemburu, diem-diem ngikutin dari belakang dong. Malah sampai ketahuan. Udah gitu, pas Chris dan Xiaoxi makan di restoran, Hambing juga tetap ngikutin. Nah, setelah dari situ, Xiaoxi diajakin Chris buat ketemu teman-temannya kan nih. Xiaoxi sebenarnya ragu, karena batas waktu ramuannya udah mau habis. Ya, tapi karena bucin, Xiaoxi tetap ngikut, guys. Bener aja dong. Gak lama tubuh Xiaoxi mulai membesar lagi nih. Dia panik dan cuma bisa sembunyi di toilet. Xiaoxi mau keluar, tapi dia takut ketahuan. Sampai tiba-tiba, Handing datang ngebawain kostum kelinci supaya Xiaoxi bisa keluar. Dan penampilan aslinya nggak ketahuan. Pas keluar, mereka papasan sama Chris. Tapi karena pakai kostum, ya dia nggak sadar lah. Udah gitu ada tante-tante centil yang lewat nih, guys. Badannya lumayan berisi. Dengan teganya, Chris bilang kalau perempuan gendut itu jelek. Dia gak suka. Xiaoxi yang ngedenger itu jadi benar-benar sedih. Dia sadar kalau Chris mau deket sama dia cuma pas langsing aja. Kalau penampilan aslinya, pastinya dia bakal ditolak. Hadi yang baik tetap nyemangati Xiaoxi supaya gak insecure. Kalau memang dia pengen kurus, ya bisa usaha pelan-pelan. Gak perlu bergantung sama ramuan ajaib. Dan tiba-tiba Xiaoxi jadi keinget sama masa lalunya. Dulu pas SMP, sebenarnya Xiaoxi itu suka sama Hambing. Sampai suatu hari, si Handing bilang dia nggak suka sama Xiaoxi. Dia jadi patah hati, dan setelah itu Xiaoxi jadi ngilangin perasaannya ke Hambing. Makanya, walau udah lama bareng, mereka berdua nggak pernah pacaran. Padahal sebenarnya dari dulu mereka sama-sama suka, guys. Ya, tapi biasalah, bocil. Kalau di depan teman-temannya, suka nggak mau ngaku. Dan jadinya, sampai sekarang Hambing masih nggak berani ngungkapin perasaannya. Karena dia kira Xiaoxi nggak suka. Nah, setelah syuting video, mereka semua ngerayain dengan makan malam bersama kan? Kebetulan banget, Hambing sempat ngedenger Chris lagi telepon mesra sama cewek lain. Dia langsung marah. Setelah tahu kalau Chris cuma main-mainin perasaannya Xiaoxi. Ya, tapi Xiaoxi juga nggak bisa dibilangin, guys. Dia malah ngerasa si Handing nyebelin, nggak bisa ngeliat dia bahagia. Xiaoxi nggak sadar kalau sebenarnya Hambing cuma nggak tega orang yang dia suka ini terluka. Lanjut, besoknya Xiaoxi tetap pergi ke jalan romantis sama Chris. Dan di situ Xiaoxi nanya kalau seandainya dia gendut, apa Chris bakal tetap suka? Chris dengan seenaknya malah nyuruh Xiaoxi buat nurunin berat badannya lagi supaya lebih cantik. Padahal sekarang kan udah kurus. Nah, karena bucin, tetap aja nih ya. Xiaoxi malah balik lagi ke tempat si kakek ajaib. Dia minta dikasih ramuan yang bisa bikin kurus permanen. Jangan yang ada batas waktunya. Si kakek bilang dia bisa aja ngasih ramuan itu, tapi bakal ada efek sampingnya. Xiaoxi nggak peduli. Dia tetap minta ramuannya dan akhirnya diminum nih. Di saat bersamaan, terjadi sesuatu nih sama Handing. Dia jadi kehilangan semua ingatannya tentang Xiaoxi. Ternyata itu efek samping dari ramuan ajaibnya. Keesokan harinya, Xiaoxi datang ke tempat wawancaranya Chris. Di sana semua orang kayak ngeliatin Xiaoxi karena ternyata masa lalu Xiaoxi yang gemuk ketahuan, guys.
dia digosipin operasi plastik buat bisa ngedeketin Chris. Sedihnya lagi, ternyata terungkap kalau sebenarnya Chris udah pacaran sama seorang artis cantik. Jadi selama ini dia emang cuma main-mainin perasaan Chelsea. Bahkan fan-fannya Chris nganggap Chelsea ini cewek gatel. Dia disiram air, dimaki-maki. Sampai tiba-tiba Handing datang dan melindungi Chelsea. Tapi sayangnya, ternyata Handing cuma nolongin doang. Dia nggak kenalin Chelsea. Bukti foto bareng mereka juga jadi ngeblur nih. Di situ Chelsea berusaha ngingetin Handing, tapi ya nggak bisa guys, percuma. Setelahnya, Chelsea jadi sadar sama perasaannya yang sebenarnya. Kalau dia tuh suka sama Handing dari dulu. Dia bakal ngelakuin apapun supaya Handing bisa ingat sama dia lagi. Makanya, Chelsea akhirnya balik lagi ke tempat si kakek. Dia mohon-mohon supaya semuanya balik lagi kayak semula. Dia nggak apa-apa deh, walau harus balik jadi gemuk lagi. Si kakek bilang, ini kesempatan terakhirnya ya. Nanti Chelsea nggak bisa berubah lagi. Dia tetap setuju, dan setelahnya Chelsea langsung cepat-cepat nemuin Handing. Dia seneng banget karena cowok ini sekarang bisa ngenalin dia lagi. Setelahnya, mereka akhirnya jujur kalau saling suka nih. Waktu berlalu dan kelihatan nih, Chelsea sekarang jadi kurus karena usahanya. Sekarang malah Handing nih, yang jadi gemuk karena makan mulu. Ya, tapi gimana pun penampilannya, perasaan mereka saling tulus dan saling menerima apa adanya. Ya, itu tadi ceritanya. Mau kurus ataupun gemuk, nggak perlu insecure ya guys. Karena semua bakal kelihatan cakep di mata orang yang tepat. Nah, kalau kalian terhibur nih sama video ini, bantu aku dengan like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari aku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.